Halo guys, bertemu kembali dengan Obi Morales channel. Apa kabar korang guys? Obi doakan korang sentiasa happy, selalu happy bersama family. So guys, kali ini Obi mereaction lagi video, okay, untuk info-info kita bersama. Okay, sekejap. So, kali ini daripada macam biasa Kiki Koto channel. So, jangan lupa guys, support dulu admin kita. Subscribe dulu, tekan tombol lonceng, lepas like dan share. Dia kata guys, tajuk dia, okay, kita super bangga Indonesia dinobat jadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Okay, so seperti apa guys video dia? Mari kita sama-sama saksikan. Okay, so tanpa kita berbasa-basi, langsung saja guys. Okay, 1, 2, 3, play. So seperti apa video dia? Indonesia jadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Oke, wow. Bombing. Oke. Dunia meskipun terdiri dari lebih dari 190 negara dengan luas hingga jutaan kilometer persegi, namun sejatinya dunia yang kita tempati saat ini dipengaruhi oleh hanya segelintir negara saja di dunia. Banyak hal yang menyebabkan segelintir negara ini sangat punya andil dalam menentukan kebijakan, roda dan jalannya kehidupan di banyak negara di seluruh dunia. Dan Indonesia yang sangat kita cintai dan banggakan ini ternyata telah menjadi salah satu negara yang paling punya pengaruh paling besar di dunia. Wow. Dalam catatan yang bertajuk Lowy Institute Asia Power Index 2023 yang di dalamnya memuat daftar negara dengan pengaruh kuat di seluruh benua Asia tahun ini. Artinya aktivitas ekonomi, politik dan militer yang ada di seluruh benua Asia sangat dipengaruhi oleh segelintir negeri ini saja. Dan di dalamnya termasuk Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan pengaruh terkuat di seluruh benua Asia. Dalam daftar tersebut sudah tidak diragukan lagi dua negara superpower pemimpinnya, yaitu Amerika Serikat dan Cina, menjadi negara paling berpengaruh di Asia dengan perolehan poin masing-masing 80,7 dan 72,5. Negara di bawahnya terlihat gap yang cukup jauh. Amerika Serikat merupakan negara adidaya di Asia setelah menenteng tren penurunan yang berkelanjutan untuk mencatat kenaikan tahunan pertamanya dalam kekuatan komprehensif pada tahun 2021. Skor keseluruhan Amerika Serikat sempat turun sebesar 1,5 poin pada tahun 2022, sekaligus mencatatkan skor terendahnya dalam edisi Asia Power Index tahun lalu. Di bawah Amerika Serikat dan China, ada negara Jepang dengan level pengaruh 37,2. Kemudian diikuti oleh negara India dengan skor pengaruh berbeda tipis, yakni 36,3. Negara beruang merah Rusia ternyata juga menjadi negara yang punya pengaruh paling besar terhadap Asia, yakni di posisi 5 dengan skor 31,6. Tetangga di selatan. Jadi maknanya dia kata nombor 1 US, China, apa lagi tadi guys? India. Oh wow, Jepun. Apalah lagi tadi? Om Bin dah lupa satu tu. Oke, teruskan. Dan Indonesia, yakni Australia, ternyata tetap menjadi negara yang punya pengaruh kuat terhadap benua Asia meskipun jumlah penduduknya relatif kecil, yakni berada di posisi 6 dengan skor 30,9. Wow. Negara asal K-pop Korea Selatan membayangkan Australia sebagai negara yang punya pengaruh yang tak bisa diragukan lagi terhadap benua Asia dengan skor pengaruh 29,5 dia ada skor dia. Posisi 7. Selanjutnya, si kecil-kecil cabai rawit membuat negara ini menjadi kecil juga. Buktinya Singapura yang luasnya hanya sedikit lebih besar dari kota Jakarta berada di posisi 8 negara yang punya pengaruh kuat terhadap ekonomi dan politik Asia dengan skor pengaruh 25,1. Dan yang paling membanggakan, Indonesia berada di posisi 9 negara dengan kekuatan pengaruh terbesar kepada ekonomi dan politik Asia dengan skor pengaruh 19,4. Menarik dibahas, Indonesia sendiri berada di posisi ke-9 mengalahkan Thailand dan Malaysia yang juga menjadi salah satu pemilihan di benua Asia. Indonesia memiliki kinerja terbaik dalam tindakan ketahanan dan pengaruh diplomatis. Kendati demikian, ukuran terlemahnya adalah kemampuan militer dan jaringan pertahanan. Selain itu, untuk kategori pengaruh diplomasi, Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat.
mencerminkan peran pentingnya di ASEAN dan sebagai ketua G20 pada tahun 2022 yang lalu. Indonesia memberikan pengaruh yang sedikit lebih besar di kawasan ini, mengingat sumber daya alam yang begitu berlimpah seperti pertambangan, perkebunan, hingga membuat Indonesia unggul dalam hal ekspor komoditas tersebut. Ini yang terbaru guys, 6 dengan hari sumber yang daya yang ada, bahkan Indonesia tengah berjuang untuk meningkatkan derajatnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo berkali-kali, terutama dalam merealisasikan industri hilirisasi yang katanya bakal membuat negara kita ini naik pangkat. Saat ini, pemerintah tengah membentuk ekosistem yang akan menjadikan Indonesia raja baterai EV dunia. Ini berkaca pada negara tetangga seperti Inggris, Taiwan, dan Jepang yang sukses melakukan hilirisasi dan berhasil mengangkat derajat negaranya. Itulah sebabnya Indonesia tidak ingin terjebak menjadi negara berpendapatan menengah atau middle income trap, karena Indonesia punya potensi untuk berpindah ke level negara maju tingkat tinggi. Kalau kita lihat ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun, sebetulnya masih terbuka lebar untuk menjadi negara maju. Lihat saja, pasca dihantam pandemi COVID-19 yang menghantam Indonesia sejak Maret 2020, membuat perekonomian jatuh ke jurang krisis. Akan tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, hal ini bisa dikendalikan oleh pemerintah Indonesia dan mampu pulih sejak pertengahan 2021 yang lalu. Wow, namanya Indonesia nomor 9 engkau. Apa? Wah, Indonesia semakin membanggakan. Wah. Harapkan semoga pengaruh Indonesia terhadap benua Asia dan juga dunia tentunya bisa terus meningkat, minimal berada di ranking 5 dalam beberapa tahun ke depan. Kita doakan saja. Jadi, bagaimana menurut pendapat Azjul? Terbaiklah Kuto Channel. Itu yang Obi suka guys, Kuto Channel, sebab info-info dia tu menarik semua untuk kita ambil tahu juga kan sebabnya. Sorry guys, so Obi baru habis mandi. So thank you so much guys, itu saja video kita untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi di lain video. Thank you so much. Korang jaga kesihatan guys, sebab katanya sekarang El Nino mula melanda negara-negara kita. Okay, so itu saja, semoga kita jumpa lagi guys. Dah, thank you so much.